Hai, perkenalkan nama saya Yunus Kevin Gilang pertama, nomor absen 26. Kali ini kita akan membahas salah satu algoritma machine learning yang cukup powerful dan pastinya mudah dipahami, yaitu decision tree regressor. Nanti saya akan jelasin konsep dari decision tree ini, lalu baru teman saya nanti yang akan jelasin dengan implementasi teknikalnya di Google Colab. Apa itu decision tree? Jadi, decision itu pada dasarnya adalah algoritma yang bekerja seperti cara kita mengambil keputusan sehari-hari. Bayangin aja, kalau kamu mau beli laptop baru, kamu pasti mikir dulu kan, budget berapa? Kalau budget di bawah 10 juta, mungkin kamu cari spek laptop yang standar. Kalau di atas 10 juta, kamu bisa pertimbangin spek yang lebih tinggi. Terus, dari situ kamu mikir lagi, mau buat gaming atau kerja, dan seterusnya. Nah, decision tree ini prinsipnya sama. Dia membuat keputusan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. Tetapi, bedanya dengan classification, di regression, kita memprediksi nilai numerik yang continue dan bukan kategori. Konsep dasar decision tree regressor. Decision tree regressor bekerja dengan cara membagi data menjadi subset-subset yang lebih kecil, berdasarkan nilai fitur tertentu. Tiap pembagian ini disebut split atau node. Contoh sederhana, misalkan kita mau prediksi harga rumah, tree mungkin akan bertanya, apakah luas lebih dari 100 meter persegi? Kalau iya, dia akan masuk ke cabang kanan. Kalau tidak, masuk ke cabang kiri. Dari cabang kiri, mungkin dia tanya lagi, apakah lokasi rumah di pusat kota? Dan begitu seterusnya, sampai kita dapat prediksi harga yang spesifik. Yang menarik dari decision tree adalah sangat interpretable. Kita bisa lihat dengan jelas bagaimana algoritma ini sampai pada kesimpulan tertentu. Ini berbeda dengan algoritma machine learning lain yang kadang susah dijelaskan konsep atau prosesnya. Lalu cara kerja splitting. Sekarang pertanyaannya, gimana sih decision tree tahu harus split di mana? Nah, ini yang menarik. Decision tree regressor menggunakan kriteria tertentu untuk menentukan split terbaik. Yang paling umum dipakai adalah mean square error atau MSA. Jadi, algoritma akan coba berbagai kemungkinan split terus menghitung MSA untuk setiap kemungkinan itu. Split yang menghasilkan MSA paling kecil, itulah yang dipilih. Prosesnya begini, misalkan kita punya data dengan fitur luas rumah dan target harga rumah. Algoritma akan coba split di berbagai nilai luas rumah. Misal di 80 meter persegi, 10 meter persegi, 100 meter persegi, dan seterusnya. Untuk setiap split, dia hitung rata-rata harga rumah di cabang kiri dan cabang kanan. Terus, dia hitung selisih antara harga aktual dengan rata-rata prediksi itu. Split yang memberikan error paling kecil, itulah yang dipilih. Proses ini diulang secara terus-menerus. Setiap node yang terbentuk akan dicoba untuk di-split lagi sampai memenuhi kondisi tertentu untuk berhenti. Kondisi stopping kriteria. Nah, kapan sih decision tree berhenti membuat split? Ada beberapa kondisi stopping kriteria yang umum digunakan. Pertama, minimum sample split. Ini artinya kalau jumlah sampel di suatu node sudah terlalu sedikit. Misalnya kurang dari 10 data point, maka node itu tidak akan di-split lagi. Kedua, minimum sample leaf. Ini mengatur jumlah minimum sampel yang harus ada di setiap leaf node atau node terakhir. Ketiga, maximum depth. Ini membatasi halaman tree kalau kita set max depth 5. Berarti tree maksimal punya 5 level. Keempat, minimum impurity decrease. Kalau improvement yang didapat dari split terlalu kecil, maka split tidak dilakukan. Kenapa perlu ada kondisi stopping ini? Karena kalau tidak ada batasan, decision tree bisa terus split sampai leaf node cuma punya satu data point. Ini namanya overfitting, di mana model terlalu spesifik ke training data dan performanya jelek di data baru. Lalu kelebihan dan kekurangan decision tree regressor. Ini penting banget untuk dipahami supaya kita tahu kapan sebaiknya pakai algoritma ini dan kapan tidak. Kelebihan decision tree regressor. Pertama, yang paling menonjol adalah interpretability atau kemudahan untuk dipahami. Decision tree itu seperti flowchart yang bisa kita baca dari atas ke bawah.
Kita bisa dengan mudah trace kenapa model memberikan prediksi tertentu. Misalnya, kalau model prediksi harga rumah 500 juta, kita bisa lihat, oh karena luas rumahnya 120 meter persegi atau lokasinya di Jakarta Selatan dan umurnya kurang lebih 10 tahun. Ini sangat valuable di industri yang dimana membutuhkan explainability yang tinggi, seperti finance atau healthcare. Kedua, tidak memerlukan feature scaling atau normalisasi. Algoritma seperti linear regression atau neural network biasanya sensitif sama skala data. Kalau ada fitur dengan rentang 0 sampai 1 dan fitur lain dengan rentang 0 sampai 1000, bisa jadi masalah. Tapi decision tree tidak peduli sama hal ini. Dia cuma fokus pada urutan relatif nilai-nilai tersebut, bukan nilai absolutnya. Ketiga, bisa menangani missing value dengan baik. Ada teknik yang namanya surrogate split, di mana kalau ada data yang hilang, algoritma akan mencari fitur lain yang memberikan split serupa. Lalu, kekurangan decision tree regressor. Yang paling utama adalah overfitting. Decision tree punya tendensi untuk terlalu menghafal training data. Kalau tidak dikontrol, dia bisa bikin tree yang sangat dalam dengan leaf node yang cuma punya satu atau dua data points. Ini membuat model perform bagus di training data, tetapi jelek di data baru. Makanya parameter seperti max depth, min sample split sangat penting untuk ditune. Kedua, instability atau ketidakstabilan. Perubahan kecil di training data bisa menghasilkan tree yang sangat berbeda. Misalnya kalau kita tambahkan atau kurang beberapa data points, bisa jadi seluruh struktur tree berubah. Sekarang mari kita bandingkan decision tree regressor dengan beberapa algoritma machine learning lainnya. Ini penting untuk memahami posisi decision tree dalam ekosistem machine learning. Pertama, decision tree dengan linear regression. Kelebihan linear regression adalah sederhana, cepat, dan sangat stabil. Hasil prediksinya juga smooth dan tidak ada risiko overfitting yang berlebihan. Tapi kelemahannya kalau data kita punya itu kompleks, linear regression akan struggle. Disinilah decision tree unggul. Decision tree bisa capture pola yang kompleks tanpa perlu kita transfer fitur secara manual. Kedua, decision tree versus dengan random forest. Random forest pada dasarnya adalah kumpulan banyak decision tree yang digabungkan. Jadi bisa dibilang random forest itu versi advance dari decision tree. Kelebihan random forest dibanding single decision tree adalah performanya biasanya jauh lebih baik. Dia mengatasi masalah overfitting dan instability yang ada di decision tree. Random forest juga bisa provide feature importance yang lebih reliable. Tapi kurangnya itu dalam segi pemahamannya. Kalau decision tree kita bisa lihat dengan jelas path dari root sampai leaf. Kalau random forest itu seperti black box. Kita tuh tidak bisa trace dengan mudah kenapa dia bisa prediksi hal tertentu. Ketiga, decision tree dengan super vector regressor atau SFR. Algoritma yang powerful, terutama untuk high dimensional data, dia bisa handle nonlinear relationship juga dengan menggunakan kernel tricks. Keunggulan SVR adalah performanya yang robust dan bisa generalize dengan baik. Tapi kelemahannya adalah kompleks banget itu SVR. Susah untuk diinterpretasikan dan ada banyak hyperparameter yang perlu ditune. Decision tree di sini lebih lebih straightforward, trainingnya lebih cepat dan hasilnya mudah dipahami. Jadi super vector regressor itu lebih kompleks daripada decision tree, dan decision tree itu lebih simple lah. Lalu selanjutnya decision tree dengan neural network. Neural network, terutama deep learning, itu seperti state of the art untuk banyak task. Kemampuannya dalam menangkap kompleks pattern itu sangat luar biasa. Tapi neural network punya learning curve yang step by step, butuh banyak data, computational resource yang sangat besar, dan expertise untuk nge-tune parameternya. Jadi itulah konsep dasar dari decision tree regressor.
Algoritma yang powerful tapi tetap mudah dipahami. Sekarang kita sudah paham teorinya, saatnya kita lihat bagaimana implementasinya di dunia nyata. Untuk itu, saya serahkan ke teman saya yang akan mendemonstrasikan implementasi Technical Addition Tree Regressor menggunakan Python di Google Colab. Halo semuanya, pada sesi ini kita akan mengimplementasikan salah satu algoritma supervised learning yang paling populer, yaitu Decision Tree, yang telah kita bahas sebelumnya, menggunakan bahasa pemrograman Python dan pustaka Scikit-learn. Pada implementasi kali ini kita akan membuat model untuk membedakan sentimen positif dan negatif pada komentar suatu game, yaitu Mobile Legends. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Sebelum membuat modelnya, sebaiknya kita memahami data yang akan kita latih. Di sini terdapat dua kolom, yaitu teks akhir dan polarity. Teks akhir berisi tentang kalimat-kalimat komentar dari game tersebut, seperti ini main ranked, dan ini kecewa, muntun, dan lain-lainnya. Dan sedangkan untuk polarity sendiri, yaitu label yang kita gunakan berisi labelnya ada negatif dan juga positif. Untuk selanjutnya yaitu kita akan membuat modelnya. Di sini untuk membuat modelnya tinggal memanggil library decision tree classifier pada sklearn.tree, dan kita menggunakan accuracy score juga untuk menghitung akurasi dari model yang telah kita buat. Untuk membuatnya sendiri cukup mudah, tinggal memanggil ini aja dengan parameter-parameter yang diperlukan. Di parameter pertama terdapat criterion, yaitu fungsi untuk mengukur kualitas split. Nah, parameter ini bisa diisi dengan Gini ataupun entropi. Yang kedua yaitu splitter, kita isi base. Nah, untuk parameter splitter ini digunakan untuk strategi pemilihan split. Base yang kita gunakan ini memilih split yang terbaik, dan random memilih secara acak. Untuk max depth sendiri ini digunakan untuk mempelajari seberapa dalam model tersebut. Bila kita non, ini bisa menyebabkan overfitting. Untuk min sample split, yaitu parameter untuk jumlah minimum sampel untuk membagi node. Selanjutnya min sample leaf, yaitu jumlah minimum sampel di sebuah daunnya pada decision tree. Untuk selanjutnya yaitu min weight fraction leaf, yaitu versi berbobot dari min sample leaf. Untuk max features, yaitu fitur yang dipilih saat split. Untuk latihnya model decision tree sendiri, kita tinggal mengundang variabel dengan model decision tree yang kita telah buat. Kita kasih function fit dengan data training dari yang telah kita sebelumnya ini. X train sudah kita bagi, dan Y train untuk labelnya. Setelah itu kita bisa mencoba memprediksinya apakah sudah sesuai, dan menghitungnya menggunakan akurasi score. Dan di sini
kita mendapatkan 99% dan 96% untuk tes dan 99% untuk try. Kita coba ulang. 99 dan 96%. Untuk pengujian sendiri menggunakan data model yang kita bangun, kita bisa membuat seperti ini. Input untuk memasukkan teks kita bersihkan agar teks yang kita inputkan sesuai dengan data yang kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini kita gunakan decision tree yang telah kita bangun. Terus kita predict. Di sini akan menghasilkan jika sentimennya positif maka dianggap positif dan else berarti negatif. Oke, kita coba jalankan. Mari kita coba menggunakan kata-kata man dan garan kirimnya. Nah, di sini akan terdeteksi sebagai positif. Jika sebaliknya yaitu nah, di sini akan terdeteksi sebagai negatif. Sekian dari video dari kita terkait algoritma decision tree. Sampai jumpa.